Dan saya yakin politisi-politisi ini paham situasi ini. Karena itu mereka mencoba, ya. Mereka paham bahwa situasi landscape media ini udah nggak pro terhadap jurnalisme investigatif yang bisa seperti menupuk air di dulang tepecik muka sendiri. Teman-teman gua politisi, teman-teman gua di menteri, teman-teman gua presiden bisa terganggu nih, gitu ya. Jadi mereka diem. Dulu Undang-Undang 32 2002 kita kompak ya Bang Karni. Kuat, lobbynya kuat. Ya, jadi lumayan lah. Enggak semua yang kalian inginkan waktu itu bisa. Jadi kita lumayan. Tapi sekarang siapa yang mau lobby? Karena udah kepentingannya udah berbeda. Lebih bagus isi dari tayangan televisi diisi oleh semuanya hiburan aja. Turki ya kan, sinetron, India. Jadi nggak ada yang kehilangan. Yang kehilangan adalah teman-teman saya yang masih menjadi jurnalis. Yang dari tahun ke tahun slotnya tuh dipangkas. Ya, slotnya dipangkas, itu situasinya. Nah jadi justru saya bertanya apakah memang udah kayak gini aja 5 bulan lagi kan Presiden Jokowi. Kalau dia masih mau menunjukkan bahwa dia pro demokrasi, dia bilang selesai nggak usah dibahas. Selesai. Kalau enggak, ya jangan-jangan dia memang suka dengan situasi ini karena belakangan memang Tempo misalnya yang masih sering melakukan jurnalisme investigatif yang terutama menyasar kepada kekuasaan, ya yang kena dia. Termasuk Ibu Iriana, anaknya, semuanya ya. Kalau Project Multatuli itu kan mengangkat isu-isu jurnalisme investigatif yang terpinggirkan, yang overlook, underserved. Ya. Nah itu yang ini situasi yang sekarang sedang kita hadapi. Jadi Pak Jokowi, kalau Anda masih mau disebut sebagai pemimpin yang pro demokrasi, hentikan ini selesai. Apalagi menteri Anda, ya, menteri Anda yang notabene ketua umum Projo Jokowi, dia bilang harus ada. Harus ada jurnalisme investigatif, kata Pak Menteri loh. Ya kalau level menteri udah ngomong kayak gitu, berarti harusnya udah nggak perlu ada. Jadi buat apa lagi DPR kemudian, nah terakhir saya melihat bahwa perubahan kedua dari undang-undang ini sangat menguntungkan dan menguatkan KPI. Tadi soal kewenangan. Terus ada juga yang dulu saya ingat waktu undang-undang yang 32 2002, KPI daerah tuh nggak harus nurut sama KPI pusat kan? Nah di sini ada, jadi hierarkis. Jadi KPI daerah itu harus nurut kepada pusat. Kalau dulu kan bisa berbeda, ya kan? Dulu kan kita berantemnya sama Arya Sinulinga tuh, KPID Sumut ya. Komisi 1 ya. Ya teman Anda juga ya, teman-teman Anda juga waktu itu ya. Sekarang gimana tuh? Nah jadi memang ini KPI diuntungkan. Dan karena itu ketua KPI sekarang dalam konteks ini makin susah dikontak. Kalau betul mereka menyadari bahwa secara empirik ini nanti jurnalisme investigatif ini akan mati sendirinya. Ngapain ditulis dalam rancangan undang-undang ini? Nah, Apa yang mau dipastikan? The next step adalah seperti yang disampaikan oleh banyak teman-teman, ini ada nuansa bahwa ini akan ekspansi ke konten kreator. Itu saya bilang, tadi saya sudah sampaikan karena bahwa podcast itu. ini bocor halus nanti kena kayak nih, gitu misalnya gitu. Iya, podcast yang mengungkapkan seperti jurnalisme akan bisa kena. Langsung aja bocor halus nanti bisa kena kan dengan undang-undang ini. Bisa. Nah, itu tadi. Bisa. Istilah penyiaran diperluas. Itu tadi, dengan definisi tadi ya. Segala platform digital. jenis siaran termasuk di platform digital dan juga media sosial. Kan Tempo itu kan kalau mengekspos hal yang sangat sensitif. Ya betul. Antara diganggu websitenya atau diborong majalahnya gitu kan. Makanya kemarin mereka berekspansi ke media sosial melalui YouTube bocor halus itu kan. Ya. Kalau undang-undang ini disahkan, bocor halus pun bisa dilarang. Betul. Jadi dan banyak yang lain sebetulnya gini, kalau kita lihat bahwa banyak podcast juga kritis loh. Meskipun formatnya mungkin bukan magazine ya, mungkin bukan magazine kayak bocor halus itu kan
menarasikan laporan investigasi atau laporan utamanya. Jadi untuk inviting new eyeball, anak-anak muda yang malas baca, jadi dia menonton. Kan memang mereka lebih suka itu. Tapi banyak juga podcast yang kritis yang juga bisa kena dengan dengan aturan ini kalau memang jalan terus ya. Dari situ menjadi menarik karena yang pertama tidak harus kenyataan empirik yang mengatakan ini nanti lama-lama jurnalisme investigatif akan mati sendiri di media-media penyiaran, terutama karena misalnya sudahlah relatif secara rating tidak bersaing, kemudian biayanya dan resikonya besar. Enggak, yang mau saya sampaikan adalah mudah-mudahan ILC ini ditonton juga oleh semua Anda yang bergerak di podcast gitu ya, karena ini bisa menuju ke sana dengan definisi yang baru dan di situ bisa banyak unsur eksklusifnya loh. Anda bisa dapat narasumber tertentu, Anda bisa dapat membahas tentang hal-hal tertentu gitu dibandingkan yang lain di sana lebih banyak dapat ke sana. Saya ingin mengatakan begini, contohnya bocor halus saja. Kan kritik terhadap bocor halus juga banyak. Nah, salah satu persoalan mereka kan seringkali menggunakan narasumber-narasumber yang tidak pernah disebutkan, sehingga itu bisa menimbulkan memang pencemaran nama baik dan macam-macam. Tapi saya mau bilang buat para penonton yang barangkali berpikiran semacam itu juga ada mekanismenya kok. Kalau Anda keberatan dengan apa yang disampaikan oleh bocor halus, sampaikan ke Dewan Pers. Dan memang dorong Dewan Pers untuk bersuara mengenai ini. Jadi mekanismenya tuh bukan langsung harus dengan melarang ya. Karena kalau melarang tuh walaupun barangkali sekarang lagi nggak laku, barangkali ya, atau nggak sanggup dibiayai, tapi kan tadi seperti dikatakan bisa muncul di Remote TV, bisa muncul di bocor halus, bisa muncul di podcast. Itu yang dengan adanya undang-undang ini habis semua. Indonesia Lawyers Club ini habis juga akan kena. Habis itu dalam arti ya terpaksa harus dikontrol gitu ya. Terpaksa harus bersedia dikontrol. Itu yang saya dukung nih jadinya. Pak Prabowo, Pak Jokowi, tolonglah kami ini ya. Janganlah Pak ini dibiarkan. Saya berharap. Tolonglah kami ini, jangan dong. Apa? Jangan tolonglah kami ini, jangan. Kenapa? Kenapa kita harus ditolong? Enggak kan? Saya tuh kadang-kadang suka bingung ya, Pak Jokowi ini kan very strong ya. Very strong posisi politiknya. Betul. Pelarangan ini kan menunjukkan bahwa dia sebenarnya kayak merasa terganggu ya. Kalau dia strong kenapa dia harus melarang? Tapi kan kalau ini kan belum tentu dari dia juga. Yang pertama belum tentu dari dia menurut Pak. Ya makanya kalau memang bukan dari dia ya langsung aja dia cut, selesai. Tuh, sama. Dia menguasai di DPR kok sampai hari ini. Mbak Uni, kita harus ingat ini, penjelasan Sukidi itu jelas sekali tuh. Ini yang kita hadapi Machiavelli Jawa. Jadi otoritarianismenya itu dengan gaya Jawa gitu. Jawanisme politik yang kelihatannya lembut, halus gitu. Ini makin kuat rancangan undang-undang ini terhadap ILC ini ya karena saya kira mulai secara jelas menyatakan yang harusnya dilarang itu adalah yang harusnya dilarang adalah ketika seorang presiden mengatakan bahwa saya tahu kemana gerak-gerik partai politik. Saya tahu data-data intelijen dari Badan Intelijen Kepolisian, investigasi macam apa Badan Intelijen Strategis Militer, Badan Intelijen lain itu artinya presiden menyalahgunakan data dan informasi. Oh, jangan-jangan itu yang dilarang. Untuk kepentingan politik gitu. Itu jadi, yang dilarang. Ini yang dijelaskan oleh Uni, saya kira ini penting sekali karena undang-undang ini kalau disahkan membangun, menyuburkan budaya koruptif di dalam perpolitikan kita. Setuju. Dan yang kedua, dia menumbuhkan, memperkuat budaya impunitas. Jadi pejabat nggak ada yang takut lagi. Karena larangan terhadap jurnalisme investigatif sudah jelas dalam undang-undang. Orang-orang seperti Dandi Laksono dengan watchdog-nya yang selama ini sangat diandalkan untuk menginvestigasi kerusakan lingkungan, korupsi di sektor tambang dan seterusnya, mungkin akan hilang itu. Akan dilarang itu. Jadi saya kira jelas bahwa PSM yang resah dengan jurnalisme investigatif adalah kekuasaan. Karena kekuasaan cenderung korup. Dan yang di-expose oleh jurnalisme investigatif adalah korupsi-korupsi itu. Gitu. Ini yang saya kira memperkuat, argumen Umi tadi memperkuat lagi bahwa undang-undang ini harus ditunda. Nah ini yang ini oke nih kalau saya, jangan minta tolong. Jangan minta tolong Pak Jokowi, tolong kami, Pak Prabowo tolong kami enggak. Kita harus Pak Prabowo dan Pak Jokowi harus menyatakan undang-undang ini harus ditolak gitu. Kami enggak minta tolong kepada Bapak Jokowi. Saya minta tolong, enggak apa-apa dong. Saya kan minta tolong sama bos-bos saya.